Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Syukur dan terima kasih kita nyatakan kepada Tuhan Allah atas pemeliharaannya dalam hidup kita sampai saat ini. Pada hari ini juga diadakan ibadah pesta puncak syukur ulang tahun ke-70 HKBP Tanjung Priuk. Bagi ibu bapak dan saudara-saudara yang beribadah di rumah secara online, tidaklah mengurangi sukacita dan kegembiraan serta syukur kita kepada Tuhan Allah atas kemurahan hati Tuhan yang memperkenankan gerejanya HKBP Tanjung Priuk melayani di dunia ini, khususnya di Tanjung Priuk selama 70 tahun. Marilah kita berlimpah sukacita dengan menyatakan syukur kita dalam ibadah hari ini kepadanya. Kita mempersiapkan diri dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudaraku, untuk mengawali ibadah ini, marilah memuji Tuhan. Katakanlah kepada jiwamu, puji hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada napasmu. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341.
dengarkanlah hukum Tuhan dalam minggu ini dari 1 Petrus 5 ayat 6. Demikian bunyinya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 10 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NKB nomor 14 ayat 1 tambah 4. Kehendak-Mu
Firman Allah epistel yang ditetapkan pada minggu ini dari Ibrani 6 ayat 17 sampai ke 20. Marilah kita membacanya secara responsoria. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perisai bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kuna
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kabar baik dari firman Tuhan yang diberitakan pada hari Minggu ini diambil dari Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan bacakan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku akan ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, tentulah kita semua orang Kristen, khususnya kita yang sering beribadah di gereja atau aktif dalam kegiatan gereja, sudah sangat sering mendengar bahkan memahami dengan jelas kisah Ayub, seorang hamba Tuhan dari tanah Uz. Kisah Ayub ini merupakan kisah klasik tentang sebuah penderitaan yang dialami oleh anak manusia. Mengharukan, namun sebenarnya sangat dalam makna rohaninya. Ayub adalah seorang figur yang memiliki reputasi yang begitu baik dan kesaksian hidup yang tidak perlu diragukan lagi. Secara kerohanian dicatatkan oleh Alkitab bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah yang menjadi kelebihan, keistimewaan daripada Ayub. Saleh, menunjukkan bagaimana integritas moral dia. Komitmen yang penuh untuk menjalankan apa yang dititahkan oleh Tuhan Allah. Dikatakan dia jujur, menunjukkan kebenaran di dalam pikirannya, perkataan dan tindakannya yang tidak dibuat-buat. Dari situ kita melihat betapa fondasi kerohanian Ayub begitu kokoh. Bukan hanya itu saja, dalam relasi dengan sosial secara horizontal, dengan keluarga, dengan sesamanya, ia juga dikatakan begitu harmonis dan tidak ada cacatnya. Namun cerita menjadi berbeda tatkala Ayub yang kita katakan tadi punya kualifikasi rohani yang kokoh serta hubungan sosial yang begitu baik, mengalami suatu keadaan 180 derajat berbalik dan menjadi sangat buruk. Penderitaan yang tanggung-tanggung terjadi di dalam kehidupannya, bertubi-tubi menerpa dirinya. Harta bendanya hilang sekejap, anak-anaknya juga meninggal, bahkan kesehatannya sendiri. Ia mengalami suatu penyakit yang sangat menjijikkan. Ombak atau badai kesusahan yang sangat besar menghancurkan semua yang ada padanya, tapi tidak sanggup menghancurkan bangunan atau fondasi kerohaniannya kepada Tuhan Allah. Walau semua yang terjadi itu dikatakan di dalam Alkitab adalah atas seizin
atau sepengetahuan Tuhan. Namun itu adalah semuanya pekerjaan iblis. Bukankah kebanyakan dari kita orang-orang yang beriman selalu ingin menerima perlakuan yang baik, ingin diberkati oleh Tuhan Allah senantiasa, ingin semua harapan kita terrealisasi. Apalagi karena kita rajin beribadah, baik beribadah di rumah ataupun di gereja atau mengikuti berbagai pelayanan gerejawi lainnya. Atau mungkin kita juga sering memberi persembahan atau donasi, baik untuk gereja, untuk lembaga-lembaga sosial atau untuk apapun itu. Tetapi ketika hidup kita mengalami suatu kejadian yang begitu berat, bahkan bertubi-tubi, mungkin banyak orang yang menjadi kambing hitam yang kita persalahkan. Mungkin lingkungan, mungkin bahkan jangan-jangan Tuhan sering kita pertanyakan atau kita salahkan. Saudara-saudara, sikap Ayub dalam menghadapi pergumulan yang sangat berat ini patut diteladani oleh semua orang yang beriman. Terlebih kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Sekalipun Ayub diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat, namun tak satu kata pun yang keluar dari mulutnya yang menghujat, menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan Tuhan. Itu juga yang diperlihatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tatkala ia mengalami via dolorosa, penderitaan yang begitu berat, sampai ia di kayu salib, tak satu kata pun atau tak ada dalam pikirannya terlintas untuk memaki, untuk mengutuk, untuk mencela atau untuk menyalahkan siapapun. Tapi ia datang kepada Tuhan Allah. Ia memohon supaya Tuhan Allah bersama-sama dengan dia di tengah-tengah pergumulan penderitaan yang ia alami. Sebab ia meyakini, baik Ayub, baik Tuhan Yesus, sangat percaya bila bersama dengan Tuhan Allah, maka mereka dimampukan untuk menghadapi penderitaan, kesulitan yang seperti apapun itu datang di tengah-tengah kehidupannya. Bersama dengan Tuhan bukan berarti maka tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi bersama dengan Tuhan, seseorang yang beriman itu mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan hikmat, mendapatkan pendampingan dari Tuhan Allah di tengah-tengah persoalan-persoalan kehidupannya, sehingga ia mengetahui jalan yang hendak dilangkahkannya, kemana ia harus melangkah dan apa yang harus diperbuatnya. Karena itu saudara-saudaraku, minimal ada dua hal yang hendak kita peroleh dari nas firman Tuhan ini. Pertama, menyadari bahwa proses pemurnian itu berlangsung terus menerus. Di ayat 2, ayat 10 dari nas kita ini dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ada suatu proses pemurnian emas yang dilakukan lewat proses pembakaran. Metodenya adalah dengan memberi panas pada emas sehingga mencair. Di saat emas sudah cair, berbagai kotoran yang melekat padanya seperti debu, karat, dan unsur logam-logam lain akan naik ke permukaan, sehingga semua kotoran ini bisa dipilah atau diambil lalu dibuang. Demikianlah proses ini dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya emas yang benar-benar murni, bebas dari segala kotoran, dari segala campuran-campuran logam lainnya. Dari proses pembakaran ini akan jelas terlihat mana emas yang murni, mana emas yang masih dipenuhi oleh kotoran-kotoran yang mengurangi kadar emasnya, atau mana emas yang pura-pura emas atau yang disebut dengan imitasi. Melalui proses pembakaran itulah ada pemurnian emas itu. Saudara-saudaraku, ini menjadi satu contoh, ilustrasi atau analogi di dalam kehidupan kita. Terlebih dalam 2 tahun terakhir ini kita mengalami dampak dari pandemi COVID-19
yang tidak mudah kita hadapi. Marilah itu kita anggap sebagai suatu ujian yang menjadi alat ukur untuk mengetahui kemurnian daripada iman kita. Bagaimana kita menyikapi permasalahan, itu menjadi alat ukur bagi kita. Seteguh apa iman kita, semurni apa keyakinan kita kepada Tuhan Allah. Pencobaan-pencobaan terkadang membawa kita memang ke dalam penderitaan. Tetapi sesungguhnya hal itu akan membangkitkan pengharapan dan ketekunan kita, serta melatih iman kita agar lebih kuat dan tentunya supaya lebih murni. Yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan dalam nas ini ayat 20, ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Allah tidak pernah berubah, dan inilah yang menjadi topik dalam minggu ini. Dalam ilmu teologi ada yang disebut dengan imutabilitas Allah, yaitu bahwa Allah tidak berubah dalam keberadaan, dalam kesempurnaan, dalam tujuan atau rancangannya, dan juga dalam janji-janjinya. Walau Allah itu adalah Allah yang berperasaan, Allah yang penuh dengan solidaritas, namun Allah itu adalah Allah yang tidak berubah. Pemazmur mengatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Sekali Allah menetapkan kehendaknya, pastilah ia akan merealisasikannya. Ia akan berusaha untuk menggenapi apa yang sudah diucapkannya, apa yang sudah dirancangkannya, terlebih janji-janjinya dalam kehidupan kita umatnya. Sekali ia menjanjikan sesuatu, maka Allah itu adalah Allah yang setia. Dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia bisa berdusta seperti anak manusia. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Karena itu Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ia yang tidak pernah dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Dia yang hadir di setiap zaman dari kehidupan kita di dunia ini. Dan kehadirannya adalah kehadiran yang penuh kuasa. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Kasihnya juga tidak pernah berubah. Janji-janjinya juga tidak pernah berubah. Dan dari sejak dahulu kala, saudara-saudara, rancangan Allah untuk manusia adalah rancangan keselamatan. Atau Yeremia 29 ayat 11 mengatakan rancangan Allah adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Itu sudah dilakukan oleh Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah masih memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa. Allah masih memperhatikan Adam dan Hawa. Ketika juga air bah terjadi, Allah masih memanggil hambanya Nuh untuk menjadi alat Tuhan, menjadi perantaraan Tuhan, agar keselamatan, agar apa yang difirmankan atau dirancangkan Allah tetap berlaku. Ketika manusia menentang Allah melalui mendirikan menara Babel, Allah juga memanggil Abraham. Dan dari Abraham inilah rancangan keselamatan itu terus dikerjakan oleh Tuhan Allah sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Supaya melalui Yesus Kristus keselamatan itu menjadi sempurna. Kasih Allah itu sungguh-sungguh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia. Dan itulah yang diyakini oleh Ayub, bahwa Allah tidak pernah berubah. Seberapa berat pun persoalannya, seberapa berat pun penderitanya, seberapa susah pun dia, tapi dia meyakini Allah tidak berubah. Maka Allah akan mampu untuk membawa, untuk mengeluarkan
atau untuk mengangkat dia dari lumpur pencobaan atau penderitaan yang sedalam apapun itu. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Inilah yang menjadi sukacita kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan iman kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Engkau adalah Allah kami dari dulu sampai selama-lamanya. Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah. Baik janji-Mu, baik rancangan-Mu, baik kasih-Mu, semuanya untuk mendatangkan keselamatan dan kebaikan bagi kami. Kalaupun kami mengalami hal-hal yang sulit di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi rencana dan maksud Tuhan adalah untuk memurnikan iman kami, agar iman kami semakin murni dan semakin kuat kepadamu ya Tuhan Allah. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah anak-anak dari setiap rumah, berkatilah setiap pekerjaan, berkatilah juga rencana-rencana masa depan kami. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Dengarkanlah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan
Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh pendeta dan para sintua dan juga pelayan ibadah minggu ini, organis, song leader maupun tim multimedia, menyampaikan kepada ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Horas.